Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman job seeker, terkhusus buat para CPNS mania. Ini dia informasi yang pasti sangat kalian tunggu-tunggu. Yap, informasi pembukaan seleksi CPNS yang akan dibuka pada bulan Maret 2021. Artinya, kurang dari 5 bulan lagi seleksi CPNS akan dilaksanakan. Nah, di video kali ini saya tidak hanya akan membahas tentang informasi pembukaan CPNS bulan Maret saja, tapi juga akan membahas syarat-syarat dan berkas-berkas apa saja yang perlu kalian persiapkan mulai dari sekarang. So, tonton video ini sampai selesai agar kamu mendapatkan informasi yang lengkap. Check this out. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Pak Cahyo Kumolo buka suara terkait jadwal seleksi CPNS 2021. Menpan RB menyebut untuk jadwal seleksi CPNS 2021 akan berbeda dibanding 3 periode seleksi calon pegawai negeri sipil sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, tahun 2017, 2018, dan bahkan tahun 2019, pembukaan untuk jadwal seleksi CPNS dilakukan di akhir tahun. Tetapi, di tahun 2021 akan dibuka pada awal tahun 2021. Sekitar bulan Maret akan kita buka jadwal seleksi CPNS 2021, ujar Menpan RB Cahyo Kumolo pada hari Rabu 4 November 2020 kemarin. Namun Cahyo belum merinci berapa jumlah formasi yang akan dibuka pada rekrutmen CPNS 2021. Hal ini karena pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi atau lembaga hingga pemerintah daerah. Belum, karena CPNS 2019 lalu juga masih banyak formasi kosong dan kami juga menghimbau supaya tidak asal rekrut dan harus sesuai kompetensi, papar Cahyo. Sebelumnya, Cahyo juga mengomentari sejumlah formasi kosong di seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2019. Formasi yang kosong dapat dipertimbangkan untuk dialihkan ke formasi tahun 2021. Namun, pengalihan ini tetap memperhitungkan kebutuhan nyata dari instansi masing-masing, ujar Cahyo dalam keterangan tertulis kepada wartawan Minggu 1 November 2020. Menurut Cahyo, seringkali instansi menyusun formasi atas dasar keinginan atau bukan atas dasar kebutuhan nyata sehingga pegawai yang direkrut tidak dapat didayagunakan secara optimal. Terlebih lagi dengan adanya era kenormalan baru, di mana banyak bidang pekerjaan yang pada kenyataannya tidak memerlukan begitu banyak pegawai, kata dia. Menurut Cahyo, dengan pendekatan teknologi informasi dan komunikasi, sebagian pekerjaan dapat dialihkan ke dalam sistem. Dengan begitu, kebutuhan nyata pegawai tidak banyak kebutuhan yang diinginkan, sehingga nantinya formasi CPNS yang akan datang pun bisa berkurang. Benar, formasi bisa berkurang dengan sistem kerja kenormalan baru dan disiplin protokol kesehatan dan tetap produktif dan ASN sehat, tutur Cahyo. Ada beberapa kementerian yang tidak menambah formasi untuk 2021 sampai 2022, tergantung formasi yang dibutuhkan saja. Tidak asal menambah pegawai, kata dia. Meski begitu, dia memastikan berkurangnya formasi tidak akan mengurangi kinerja birokrasi. Nah, artinya nih teman-teman, di CPNS tahun 2021 bulan Maret nanti bisa jadi akan ada pengurangan formasi atau formasinya tidak lebih banyak dari tahun 2019 karena kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Namun, ini masih baru sebatas spekulasi ya teman-teman. Kita berdoa saja semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu sehingga pemerintah dapat membuka formasi yang jauh lebih banyak untuk CPNS tahun 2021 nanti. Ini dia beberapa persyaratan CPNS 2021 nanti. Pada ketentuan umum dan persyaratan umum, jika kita melihat pada tahun 2017, 18 sampai tahun 2019, tidak banyak perubahan atau bisa jadi tidak akan ada perubahan pada ketentuan umum dan persyaratan umum. Nah, apa saja ketentuan umumnya? Yang pertama, calon pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan. Yang kedua, calon pelamar dari perguruan tinggi, program studinya terakreditasi minimal B pada ban PT dan atau Pusdiknakes Lam PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. Yang ketiga, pelamar pada formasi jabatan guru yang memiliki sertifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan guru yang dilamar atau linier yang dikeluarkan oleh Kemdikbud dan Kemristekdikti dan Kementerian Agama akan diberikan nilai maksimal SKB.
Yang keempat, pelamar yang mendaftar pada formasi jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan surat tanda registrasi atau STR, wajib melampirkan STR sesuai jabatan yang dilamar atau linear, yang masih berlaku pada saat pendaftaran dan dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR. Yang terakhir, ketentuan lebih lanjut dapat dilihat pada portal SSCISN tahun 2021 nanti. Nah, di persyaratan umum, pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun. Ketentuan lebih lanjut juga akan diumumkan di kemudian hari dan diatur pada portal SSCISN pada tahun 2021. Yang ketiga, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana atau kasus narkoba. Yang keempat, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, anggota TNI, Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Tidak berkedudukan sebagai PNS, CPNS, calon anggota TNI Polri, serta anggota TNI Polri siswa sekolah ikatan dinas pemerintah. Yang kelima, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Yang keenam, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Yang ketujuh, indeks prestasi kumulatif atau IPK lulusan perguruan tinggi negeri minimal 2,75 dan lulusan perguruan tinggi swasta minimal 3,00. Dan yang terakhir, bersedia mengabdi dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun minimal 10 tahun sejak TMT CPNS. Nah, selain syarat-syarat di atas, ada beberapa berkas yang perlu kamu persiapkan mulai dari sekarang. Yang pertama adalah scan KTP asli. Yang kedua, pas foto. Yang ketiga, swafoto, yaitu foto saat teman-teman memegang KTP. Yang keempat adalah ijazah yang sudah dilegalisir, kemudian keterangan akreditasi bagi prodi yang terakreditasi B serta kampus yang terakreditasi minimal B. Kemudian transkrip nilai asli dan yang terakhir adalah beberapa dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan oleh instansi atau lembaga yang teman-teman lamar. Nah, teman-teman, itu dia informasi, syarat, dan berkas-berkas yang harus teman-teman siapkan mulai dari sekarang. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Jika kalian suka dengan video ini, bantu saya untuk share sebanyak-banyaknya dan dukung terus Job Seeker Channel dengan cara like dan subscribe. Terima kasih.